Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abella Aulia Razi dengan NPM 2011 01 05 11. Saya dari kelas B dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi yang saya lakukan di Min 5 Bandar Lampung. Langsung saja. Untuk yang pertama yaitu pengamatan kultur sekolah, di mana teman-teman bisa melihat slide PPT saya, di mana itu suasana di Min 5 Bandar Lampung, di mana di Min 5 Bandar Lampung ini sudah menerapkan program 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Di sini saya akan memberikan contohnya, yaitu yang pertama ada kegiatan berbaris sebelum memasuki kelas, lalu ada program piket membersihkan kelas setiap hari, lalu yang ketiga ada gerakan cuci tangan setelah melakukan aktivitas. Nah, tidak hanya itu, di Min 5 juga menerapkan upacara bendera, upacara hari besar lainnya, program tahfiz, lalu kegiatan pelaksanaan ibadah bersama, tadarus, penggunaan seragam sekolah, lalu mengadakan program pesantren kilat, kelas meeting, kurban, dan menerapkan program 5K, yang dimana program 5K ini yaitu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Nah, tidak hanya itu, di Min 5 juga melakukan program zakat, program amal Jumat, dan kegiatan pramuka. Sayang sekali waktu saya melakukan observasi saya tidak menemukan itu karena waktu saya observasi dan waktu saya kuliah itu bertabrakan. Jadi teman-teman bisa melihat di slide PPT saya yang contoh-contohnya. Langsung saja, yaitu yang kedua, pengamatan pembiasaan sikap positif pada kegiatan pembelajaran. Di Min 5 ini sudah melakukan pembiasaan sikap positif pada kegiatan pembelajaran, seperti yang dimana teman-teman bisa melihat, yang pertama ada siswa memperhatikan guru ketika kegiatan belajar dan mengajar, lalu siswa jujur dalam mengerjakan tugasnya. Teman-teman bisa melihat di situ ada foto di mana siswa lagi memperhatikan gurunya saat menerangkan pembelajaran. Lalu yang kedua itu siswa mandiri mengerjakan tugasnya. Tidak hanya itu, di Min 5 juga siswa mencium tangan atau guru orang dewasa lainnya ketika berpapasan. Siswa itu dimana bersaliman atau bersalaman. Tidak hanya itu, siswa juga meminta izin untuk keluar kelas, seperti izin ke kamar mandi atau lain sebagainya. Lalu siswa menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi, siswa menaati peraturan sekolah, lalu siswa memiliki budaya menjaga kebersihan. Tidak hanya itu, teman-teman bisa melihat di slide PPT saya, di mana praktik kerjasama antara guru dan siswa. Yang pertama ini ada interaksi siswa dan guru. Lalu yang kedua ini siswa memiliki budaya menjaga kebersihan dengan siswa lainnya, di mana teman-teman bisa melihat di situ ada siswa yang membuang sampah pada tempatnya. Langsung slide yang ketiga, di mana pengamatan struktur organisasi dan tata kerja atau STOK. Teman-teman bisa melihat di mana di situ ada visi dan misi sekolah, lalu adanya sarana dan prasarana seperti ruang kelas, ruang UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang perpus, ruang lab komputer, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, saat saya melakukan observasi, saya juga menemukan adanya seperti sosialisasi visi dan misi sekolah, lalu ada bagan struktur organis sekolah,
ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah. Lalu tidak hanya itu, sarana yang digunakan seperti papan tulis, penghapus, LCD, proyektor, speaker, televisi, meja, kursi, buku dan sumber belajar lainnya itu tersedia. Tetapi seperti LCD, proyektor, speaker, televisi itu digunakan hanya untuk digunakan saat dibutuhkan. Jadi tidak setiap hari itu digunakan. Tapi sarana dan prasarana lainnya itu digunakan. Lalu selanjutnya pengamatan pengelolaan pendidikan, di mana di sini saya menemukan di MIL 5 ini tersedianya pedoman penerimaan peserta didik baru, lalu ada tersedianya pedoman orientasi peserta didik baru, dilaksanakannya peserta didik baru, lalu tersedianya pelayanan seperti perpustakaan, koperasi, dan bidang lainnya. Saya juga menemukan tersedianya jadwal piket di kelas, tersedianya jadwal belajar, dan kegiatan kurikuler, di mana teman-teman bisa melihat di slide PPT saya, di mana yang pertama itu ada dokumen pelaksanaan organisasi di sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang kedua ada daftar kepangkatan tenaga pendidik. Sayang sekali saya hanya mendapatkan dokumentasi ini karena tidak diizinkan untuk melihat dokumentasi seperti pedoman yang lainnya. Tidak hanya itu, dalam pengamatan pengelolaan pendidikan, di mana di sini di MIL 5 ini pengelolaan kurikulumnya itu juga tersedia dokumen penunjang seperti silabus, RPP, jadwal mengajar guru, jadwal kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah, di mana teman-teman bisa melihat yang pertama itu ada gambar seperti tersedianya tata tertib sekolah dan sanksi yang diterima oleh siswa saat melanggar tata tertib. Lalu yang kedua ada tersedianya tata tertib untuk tenaga pendidik. Yang ketiga adanya tata tertib di kelas. Tidak hanya itu, saat saya mengamati pengamatan peraturan dan tata tertib, saya juga mendapati tersedianya bimbingan dan konseling di sekolah, lalu tersedianya wakil bidang kesiswaan di sekolah. Selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, di mana teman-teman bisa melihat yaitu yang saya hanya mendapati satu foto saja karena kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di MIL 5 itu diadakan pada saat hari libur atau hari Minggu, di mana saya tidak mendapati dokumentasi. Saya mendapati yaitu yang pertama ada bulu tangkis yang dimana teman-teman bisa melihat dokumentasi di situ. Tidak hanya itu, di MIL 5 juga memiliki banyak ekstrakurikuler seperti pramuka, dai, kaligrafi, program tahfiz, futsal, dan lain sebagainya. Sayang sekali saya tidak mendapatkan dokumentasi saat saya melakukan observasi. Selanjutnya yaitu kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dan kompetisi profesional, di mana yang pertama teman-teman bisa melihat guru mampu manajemen, menguasai materi dengan baik, memiliki keterampilan di dalam kelas. Guru menggunakan RPP K13 yang dimana siswa itu aktif. Guru juga menerapkan banyak strategi, metode, model, dan lain sebagainya. Dimana strategi yang digunakan guru agar peserta didik ini aktif yaitu seperti memberi pertanyaan, lalu
di mana guru menggunakan strategi agar peserta didik ini aktif mengikuti pembelajaran. Di mana guru ini menggunakan strategi seperti talking stick, di mana guru ini memberikan pertanyaan lalu stick itu dilempar secara estafet menggunakan lagu. Ketika lagu itu berhenti, lalu stick itu pun berhenti dan peserta didik itu harus menjawab pertanyaannya. Tidak hanya itu, setelah anak murid itu menjawab pertanyaan dari guru, guru juga memberikan apresiasi seperti memberikan uang, memberikan pujian. Jadi siswa itu semangat akan menjawab pertanyaan yang guru diberikan. Selanjutnya yaitu pengamatan kompetisi dasar sosial, di mana teman-teman bisa melihat yaitu dokumentasi adanya hubungan sosial yang baik antara masyarakat sekolah. Masyarakat sekolah ini terdiri dari wali murid, seperti TU, guru-guru, peserta didik, satpam, dan lain sebagainya. Di mana teman-teman bisa melihat di situ ada hubungan antara wali murid dan guru. Jadi kesimpulannya, observasi yang saya lakukan di Min 5 Bandar Lampung ini dengan data yang telah saya miliki seperti gambar di atas yang telah saya jabarkan tadi, maka saya menyimpulkan bahwa di Min 5 Bandar Lampung memiliki aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan untuk membangun jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di madrasah atau sekolah yang mendukung penguatan kompetisi pemahaman peserta didik dan pembelajaran yang mendidik. Jadi di mana Min 5 Bandar Lampung ini sudah sangat unggul dalam bidang akademik dan prestasi. Sebelum berakhirnya presentasi laporan hasil observasi yang saya lakukan di Min 5 Bandar Lampung, di sini saya akan menampilkan dokumentasi yang saya lakukan di Min 5 Bandar Lampung, yaitu di sini saya tidak melakukan observasi sendirian, di mana kami ini melakukan observasi ini secara berkelompok. Nah, saya melakukan di Min 5 Bandar Lampung ini dengan teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Aini, lalu saya sendiri, lalu dengan Rina Safitri, lalu dengan Panji, dan yang terakhir adalah Heni. Kita melakukan observasi ini pada tanggal 2 Maret 2023 dan kami bertemu dengan Bu Hikmah selaku waka dari Min 5 Bandar Lampung, di mana kita meminta izin untuk melakukan observasi di Min 5 Bandar Lampung. Lalu teman-teman bisa melihat foto kedua, yaitu kami melakukan wawancara bersama Bapak Untung. Jadi kami mendapatkan informasi melalui pengamatan dan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Untung. Lalu teman-teman bisa melihat di mana gambar ketiga itu kami juga melakukan udah itulah. Terus gambar keempat di mana teman-teman bisa melihat di situ selaku saudara Heni sebagai perwakilan dari kelompok kami untuk melakukan wawancara oleh Bu Hikmah, di mana kalau kita melakukan wawancara bersamaan itu tidak kondusif. Jadi perwakilan untuk melakukan wawancara tersebut. Lalu gambar kelima ini di mana kami mendapati guru akidah akhlak di Min 5 Bandar Lampung ini, yaitu Pak Budi. Kami diizinkan untuk melihat beliau mengajar di dalam kelas. Baiklah, sekian presentasi hasil laporan observasi yang saya lakukan di Min 5. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.